Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Miss harap kita semua tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen kelas 3 SD. Hari ini kita sudah masuk ke bab yang baru ya. Bab 3, Allah berkuasa atas gejala alam. Nah, sekarang kita baca Alkitab dulu ya. Kamu bisa membuka Alkitabmu atau mengikuti dari bacaan Miss ini. Silahkan buka Alkitabmu dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Miss akan bacakan ya. Kamu bisa ikuti masing-masing di rumah. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, dari bacaan Alkitab tadi, kamu sudah tahu ya, ini adalah cerita tentang ketika Yesus dan murid-muridnya yang berada di perahu, yang mereka berniat untuk menyeberang. Dan di saat mereka di tengah danau, mereka mengalami angin topan, ya, di mana kamu lihat tadi di isi Alkitabnya bahwa murid-muridnya sangat ketakutan. Tetapi Tuhan Yesus punya kuasa, karena Dia adalah Allah. Dia berkuasa untuk menghentikan angin topan itu. Hingga yang terjadi, angin topan itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Oke, hari ini Miss akan jelaskan yang pertama, kuasa Allah atas gejala alam. Pernahkah kamu mendengar bunyi petir yang kuat sewaktu hujan? Pasti semuanya pernah ya. Bagaimana perasaan kamu saat itu? Apakah kamu terkejut atau takut? Miss yakin 90% dari kalian pasti merasa takut, ya kan? Karena kita tahu kalau suaranya itu sangat besar dan mengagetkan kita. Dan mungkin ada juga dari antara kita yang berani. Nah, alam tunduk pada perintah Yesus, seperti bacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi. Ketika murid-murid Yesus merasa takut saat melihat gejala alam, mereka lupa di dalam perahu ada Yesus yang dapat melakukan mukjizat. Yesus bangun dan menghardik angin serta danau yang menggelora. Seketika itu angin lenyap dan permukaan danau menjadi tenang. Seperti yang sudah kita baca tadi ya di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Jadi yang mau kita pelajari yang pertama adalah alam tunduk pada perintah Yesus. Kenapa bisa? Karena Yesus adalah Allah. Dia adalah pencipta semesta. Jadi
segala gejala alam yang membuat kita takut pasti akan tunduk oleh perintah Yesus. Selain angin topan, gejala alam yang bisa terjadi di Indonesia yaitu gunung meletus. Mungkin kamu pernah melihat ya, baik di televisi maupun di YouTube dan di media sosial yang lain. Kemudian ada gempa bumi. Gempa bumi yaitu gerakan atau guncangan di permukaan bumi, seperti yang kamu lihat pada gambar berikut. Nah, gempa bumi ini bisa mengakibatkan jalan bisa terbelah, ya, tanah bisa terbelah, kemudian rumah-rumah juga bisa hancur, segala bangunan juga bisa hancur. Kemudian tsunami. Tsunami yaitu serangkaian gelombang ombak laut raksasa akibat dasar laut bergeser karena gempa bumi. Jadi, berhubungan dengan yang tadi ya, gempa bumi yang terjadi di dasar laut ini mengakibatkan tsunami. Jadi ada pergeseran ya di dasar laut hingga membuat semua air laut itu keluar, ya, bisa sampai ke daratan dan bisa menghancurkan semua yang ada di daratan. Kalau kamu pernah dengar cerita dari orang tuamu atau juga pernah lihat di televisi berita, daerah Aceh, ya, itu salah satu daerah yang pernah terjadi tsunami. Banyak terjadi yang menjadi korban dari tsunami. Banyak yang mati, kemudian bangunan-bangunan pun hancur. Ya, sangat mengenaskan. Kemudian yang selanjutnya adalah gelombang pasang atau gelombang tinggi. Nah, ini juga terjadi di daerah yang dekat laut. Ya, ini juga mengakibatkan air laut itu keluar ya sampai ke daratan. Selanjutnya ada abrasi atau erosi pantai. Abrasi atau erosi pantai yaitu proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut atau arus laut. Jadi, gelombang laut itu bisa mengikis daerah pantai seperti ini ya. Ini bukan karena manusia, tapi ini diakibatkan dari tenaga gelombang laut yang mengikis pantai seperti ini. Gejala-gejala alam tersebut sering terjadi di Indonesia karena Indonesia memiliki banyak gunung berapi dan laut, serta Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Seperti yang kamu lihat di sini, ya, Indonesia. Ini Indonesia. Pada peta kamu lihat ini Indonesia, kemudian kamu lihat Indonesia ini terletak antara dua benua, ini dia Asia dan Australia. Kemudian dua samudra, ini ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, Allah adalah pencipta alam semesta dan ia pun berkuasa atas semua gejala alam yang terjadi. Oleh karena itu, ketika gejala alam terjadi di daerah tempat tinggal kita dapat meminta pertolongan kepadanya. Jadi tidak perlu takut ataupun khawatir. Sampai di sini paham ya? Kita lanjut. Siaga bencana alam. Ya, siaga bencana. Apakah kita sebaiknya berdiam diri saja di rumah agar tidak terkena gejala alam? Mungkin banyak dari kita berpikir, lebih baik di rumah saja. Daripada keluar, pasti akan terkena gejala alam di rumah, ya kan, melakukan segala aktivitas di rumah, dan kita merasa kalau di rumah saja kita akan aman. Tapi sebenarnya yang Allah kehendaki adalah Allah menghendaki kita manusia agar berhikmat, berpengertian, dan memiliki pengetahuan. Seperti pada ayat berikut, kalian bisa baca sama-sama ya. Miss baca, kamu juga bisa ikuti. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Ini ada agak salah dikit ya, ini buat kebijaksanaan. Ya, kita ulangi sekali lagi.
Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Amsal 3 ayat 21. Kita tidak hanya berdiam diri ketika kita tahu bahwa kita hidup di tempat yang rawan bencana. Jadi seperti yang Miss bilang tadi, kita tidak hanya di rumah saja, ya kan? Kita merasa kalau di rumah kita sudah aman, tapi Tuhan minta tadi apa? Berhikmat, berpengertian dan memiliki pengetahuan. Ya, kita bisa berdoa dan memohon kepadanya juga. Selain berdoa kepada Allah, Dia juga menghendaki kita mencari tahu cara menghadapi akibat gejala alam itu untuk mengurangi bahayanya. Jadi selain berdoa, kita bisa cari tahu, ya kan? Misalnya dari Google, dari manapun misalnya informasi dari yang kamu baca, ya dari internet banyak informasi. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi akibat dari gejala alam? Ya, supaya apa? Supaya untuk mengurangi bahayanya. Nah, kesimpulannya, jika kita percaya bahwa Tuhan berkuasa atas semua gejala alam dan kita telah siap menghadapi gejala alam, kekhawatiran kita akan hilang dan kita punya harapan bahwa semua akan membaik sebab Tuhan beserta kita. Kita ulangi ya. Jika kita percaya bahwa Tuhan berkuasa atas semua gejala alam dan kita telah siap menghadapi gejala alam, kekhawatiran kita akan hilang dan kita punya harapan bahwa semua akan membaik sebab Tuhan beserta kita. Jadi tadi ingat ya, yang kita pelajari hari ini yang pertama, bahwa alam tunduk akan perintah Yesus, akan perintah Allah. Yang kedua, bahwa ketika kita tahu begitu banyak gejala alam yang terjadi di dunia ini, terlebih di negara kita, negara Indonesia, yang kita lakukan apa yang Allah kehendaki tadi, berhikmat, ya, berdoa, percaya kepadanya, dan kita bisa mencari tahu apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi akibat dari gejala alam. Ya, bukan berdiam diri dan merasa bahwa kalau kita berdiam diri di rumah saja kita merasa aman. Belum tentu. Oke, mengerti sampai di situ ya? Nah, ini adalah penugasan untuk melatih pemahaman kamu ya. Jadi kamu bisa tuliskan. Jadi nanti yang tadi yang Miss jelaskan, kamu bisa tulis. Nah, kemarin kan sudah Miss suruh kamu menuliskan yang bagian A kan? Kamu bisa lanjutkan untuk menulis catatan yang bagian B. Kemudian kamu lanjutkan mengerjakan penugasan ini. Ini untuk sebagai latihanmu ya, untuk melatih pemahamanmu. Tuliskan berbagai bencana alam yang ada di Indonesia dan upaya penanggulangannya. Lihat di sini ada tabelnya. Diminta 5. Di sini sudah Miss isi, ada gempa bumi, tsunami, banjir. Kamu bisa tambahkan 2 lagi, bencana alam apa lagi. Kemudian misalnya ini, gempa bumi. Usaha apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasinya? Tsunami, banjir, ya. Kemudian ini kamu tambahkan. Ya, tidak perlu usaha ya dengan hal yang besar. Usaha dari hal yang kecil juga bisa kita lakukan. Oke, mengerti ya? Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran pendidikan agama Kristen selanjutnya. Semangat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.